Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada kesempatan ini kita bertemu dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan ke-11. Jadi saudara hanya tinggal mengisahkan beberapa pertemuan lagi untuk melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sistem perbankan syariah. Awal kelahiran sistem perbankan syariah. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan Renaissance, Islam modern dan Neovivalis dan modernis. Tujuan dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tidak lain supaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 40-an, yaitu adanya mengelola dana jamaah haji secara konvensional, dan rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Midgam pada tahun 63 di Kairo, Mesir. Setelah rintisan awal cukup sederhana itu, Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat, sesuai dengan analisa Profesor Khurshid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank. Hingga akhir tahun 99, tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika. Suatu hal yang patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dunia dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, Ans, Case Chemical Bank, Goldman, dan Sharp, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiary yang berdasarkan syariah. Yang pertama adalah Midgam Bank. Rintisan perbankan syariah mulai diwujudkan di Mesir pada dekade 60-an dan beroperasi sebagai Rural Social Bank di sepanjang Delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Midgam Bank binaan Profesor Dr. Ahmad Nazar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil. Maupun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Kemudian yang kedua adalah Islamic Development Bank, dan pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Konferensi Islam di Karachi, Desember 70, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Islam tersebut, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil dan bagi kerugian. Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk mengatur transaksi komersial antara negara Islam, mengatur institusi perbankan dan investasi, merumuskan masalah transfer clearing serta settlement antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Lantas mendukung upaya-upaya bank sentral di negara-negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam, dan mengatur administrasi dan mendayagunakan zakat, kemudian mengatur kelebihan likuiditas bank sentral negara Islam. Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam. Badan tersebut akan berfungsi sebagai mengatur investasi modal Islam, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam, memilih lahan dan sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya, serta memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus Asosiasi Bank Islam sebagai bahan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Berikutnya adalah tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan-bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan tersebut
Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam. Yang ketiga adalah Islamic Research and Training Institute. Islamic Development Bank atau IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara untuk pembangunan sistem ekonomi syariah. Institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Pembentukan bank-bank syariah. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian peraturan dan pengawasan bank syariah. Dan pada tahun 80-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, di Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah Bank Islam Komersil, dan yang kedua adalah lembaga dalam bentuk International Holding Company. Bank yang masuk kategori pertama diantaranya Faisal Islamic Bank di Sudan, kemudian Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, dan Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, serta Islamic International Bank of Investment and Development. Adapun yang termasuk kategori kedua adalah Dar al-Mal al-Islam di Geneva, Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company di Bahama, Islamic Investment Company di Sudan, dan Bahrain Islamic Investment Bank, kemudian Islamic Investment House di Aman. Berikutnya adalah perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara. Yang pertama adalah Pakistan. Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah, dan pada awal Juli 79 sistem bunga dihapuskan dari operasional 3 institusi Nation Investment House, Building Finance Corporation, dan Mutual Fund on the Investment Corporation Pakistan. Dan pada tahun 81, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan Mudarabah dan Murabahah, mulailah beroperasi 7.000 cabang bank komersil nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 85, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah. Dan yang kedua adalah di Mesir. Bank pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 78 dan berhasil membukukan hasil pengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat dan pada tahun 86 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah Cyprus. Faisal Islamic Bank of Kibris mulai beroperasi pada tahun 83, mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang Cyprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam 10 bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema murabahah senilai sekitar 450 juta lira. Kemudian Kuwait Finance House didirikan pada tahun 77 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Kemudian Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 75, investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Yang terakhir adalah Malaysia. Bank Islam Malaysia, Berhad atau BIMB, merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983 dengan 30% modal merupakan milik pemerintah federal dan hingga akhir tahun 90. Bank ini telah memiliki lebih dari 70 cabang yang tersebar di hampir setiap negara bagian di kota Malaysia. Pada tahun 90-an, di samping bank ini telah hadir satu bank syariah baru,
dengan nama Bank Umum Putra Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putra yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce. Demikian saudara-saudara sekalian pertemuan kita kali ini dalam pembahasan di pertemuan 11, yaitu perkembangan sistem perbankan syariah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.